Ya, bertemu kembali di acara di podcast Cakap-Cakap Pro Sumut TV. Dalam podcast dalam Cakap-Cakap kali ini kami hadirkan salah seorang calon legislatif, caleg anggota DPRD Sumatera Utara, yang dulu sempat menjadi anggota DPRD Sumatera Utara juga pada periode 2014-2019, penggantian antar waktu, karena waktu itu masanya masih pendek, jadi perlu waktu untuk pengabdian lagi kepada masyarakat di tahun 2019-2024 ini. Kami perkenalkan Dr. Horas Rajagogo. Ya. Apa kabar, Dok? Sehat? Sehat. Dr. Horas sehat ya. Dr. Horas ini calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Dapil 2 nomor urut 1. Ya, nomor 1. Iya. Selama ini adalah dokter yang terkenal sebagai dokter sosial. Banyak melakukan pelayanan bedah, bibir sumbing, kemudian banyak melakukan pelayanan kesehatan juga ke daerah terpencil, di daerah-daerah Kota Medan juga sekitarnya. Dan mungkin untuk masyarakat, ya warga kelas menengah bawah yang sering mendapatkan pelayanan dari Dr. Horas ini, Dr. Horas sudah nggak asing lagi. Pelayanan publik di bidang kesehatan menjadi fokus Dr. Horas untuk masuk menjadi anggota DPRD Sumatera Utara tahun 2024-2029. Sebelum kita mulai soal konten kesehatan ini, banyak hal soal kebijakan kesehatan lah ya, Dok ya. Iya. Saya mau minta skor dulu dari Pak Dr. Horas. Skor pelayanan publik untuk kesehatan Provinsi Sumatera Utara 3 atau 4 tahun belakangan ini berapa? Nah, sekarang lagi depan mau skor kan. Kita kasih skor dulu nih. Jadi kalau skornya sudah dapat, berarti ada yang kurang. Di situ Pak Dokter nanti masuk, ya kan? Ya, saya nggak diangka. Ini disebutan memadai, kurang kan gitu. Kurang memadai, kurang ya. Oh, ada itu ya. Di level kurang memadai lah. Kurang memadai ya. Iya. Kurang memadainya di mana, Dok? Ya, dikatakan gratis, tapi kualitasnya nggak nampak. Masih banyak masyarakat kecewa. Kita lihat. Masih banyak. Dokter kan udah keliling nih dari beberapa bulan terakhir kan? Iya. Artinya sudah bertemu dengan warga masyarakat yang memang mereka sangat butuh memang pelayanan kesehatan yang murah dan kalau bisa gratis memang. Kira-kira ketika mereka berbincang-bincang dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka, keluhan apa yang mereka sampaikan ke dokter yang paling utama gitu soal kesehatan? Yang paling utama kualitas. Kualitas ya. Kalau gratis program itu bertimbang-timbang, ada BPJS gratis, ada program wali kota gratis, masalah kualitas. Ya di mana banyak ngeluh. Iya, belum semua udah dipulangkan ya. Oh gitu ya. Iya, itu salah satu. Jadi, ada lagi ketika dirujuk dibilang penuh, ya kan? Atau kadang pasien dirujuk karena dibilang alat tidak ada. Oke. Nah, ada lagi kalau mau operasi butuh darah, dibilang darah habis. Nah, ini yang paling sering kan. Begitu juga saya lihat di daerah-daerah rumah sakit Adam Malik dan di kota adanya rumah singgah. Yaitu saya lihat ke sana para penderita-penderita kanker yang menunggu antrian panggilan. Nggak tahu yang manggil ini rumah sakit atau Tuhan gitu kan. Berarti tinggal 2 itu aja ya. Kalau nggak rumah sakit yang manggil, Tuhan yang manggil ya. Karena yang saya tahu kan prinsip penanganan kanker kan cepat dan tepat. Iya. Karena dia namanya kanker udah ganas itu kan, itu kan menyebar terus. Kalau waktu tak cepat, penyebaran lebih lanjut kan. Dokter selain berbincang dengan masyarakat kan, meminta aspirasi mereka, sebenarnya kan dokter kan masuk juga dalam sistem kan tata layanan kesehatan itu kan. Yang membuat mereka mendapatkan pelayanan yang tidak berkualitas itu apa sebenarnya sumbernya, Dok? Kalau dokter sendiri ingin memperbaiki itu dari dalam gitu. Kalau saya lihat, saya masuk di sistem pelayanan, tapi di sistem pelayanan kami dokter itu hanya pelaksana. Oke. Nggak penentu. Penentu itu adalah pemberi asuransi, katakan pembiayaan, apakah itu
badan BPJS, apakah itu pemerintah daerah dan rumah sakit. Kalau kami dokter tidak ikut di situ. Kami hanya melakukan profesi kami sesuai apa kriteria peraturan yang ditentukan. Nah, ini saya lihat selama ini, saya katakanlah udah berapa puluh tahun terbenturnya di itu. Kami dokter nggak bisa menentukan beginilah yang baik, beginilah yang benar. Ya, Ke manajemen rumah sakitnya nggak bisa juga bicara, misalnya bicara intervensi, paling nggak kan ada advice lah ya dari dokter ya gitu kan kepada manajemen gitu. ya kita katakan ke rumah sakit, tapi ujung-ujungnya Manajemen juga. Cost. Ya. Oh iya. nah, kita maklumi, kita nggak menyalahkan. Saya kalau pengalaman saya nggak menyalahkan rumah sakit dari pengalaman saya. Masalah kos biaya tadi, kos biaya itu nggak mampu mengcover. Di samping adanya lah aturan-aturan yang saya katakan, saya pikir nggak perlu kali, yang birokratis kali, yang katakanlah saya lah ngoperasi, perlu kontrol, mau kontrol minta lagi rujukan, kan? Mana ini kan kalau dalam sistem pelayanan kesehatan tempat dia ngambil rujukan ini kan merepotkan mereka. Katakanlah paskes satunya puskesmas atau klinik, hanya minta rujukan aja. Kecuali dia penyakit baru, ini kasus berulang. Harus minta lagi gitu minta ya. lagi. Iya. Padahal sebenarnya medical recordnya sudah ada ya. Kita yang operasi kan. Iya. Yang kadang-kadang ini kalau untuk aspek kasus operasi ya, kita butuh dia kontrolnya 3 hari, aturan mengatakan harus seminggu. Ya orang ganti perban, ganti baju aja tiap hari sekali, ini sekali seminggu. Ujung-ujungnya ke kualitas kerja kita jadi nilai. Nah, ini kan ada sesuatu yang harus diselesaikan secara lintas sektoral, menyelesaikannya. Ya, bukan hanya rumah sakit, bukan hanya asuransi, bukan hanya itu, bergabung. Termasuk kami para pelaku kesehatan, dokter harus diikutkan dong. Kan itu, kan kami yang sering melayani pasien. Orang di dinas kan nggak pernah di rumah sakit. Iya, dinas cuma operator aja. Ya, orang BPJS kan pemberi asuransi ngitung anggaran deh, mana pernah di rumah sakit. Itu dan itu saya lihat di masyarakat keluarnya yang di situ. Ya gitu ya. PSI bikin kalau misalnya menang BPJS gratis. Apanya gimana? Logika ininya gimana itu, Dok? Logikanya pertama yang Undang-Undang Dasar mengaturkan kan di Undang-Undang Dasar bahwa masyarakat itu apalagi fakir kan dijamin negara kan. Iya. Itu secara konstitusi ya. Ya. Baru kedua, saya berpikir ya, negara ada karena rakyat ada. Kan? Iya. Itu prinsip bernegara itu. Itu kan, maka ada pemimpin. Iya. Pemimpin mengatur gimana mensejahterakan rakyat kan. Ya sebaiknya anggaran untuk rakyat. Kebutuhan rakyat saya pikir khususnya yang menengah ke bawah kan utamanya hanya 2, kesehatan, pendidikan. Ya betul. Ya kalau perkara cari makannya udah pintar itu, botol aja bisa jadi duit. Tapi itu sakit, sekolah, dari mana nyiapkan dana ke situ? Karena sakit ini juga banyak yang miskin ya, Dok ya. Iya. Habis semua yang ditabung itu ya. Makanya tadi saya bilang, kalau fokus negara ke masyarakat, yang memang tujuannya hadir dan untuk rakyat, itu harus jadi target, bukan pertimbangan. Iya. Kan? Ya kita katakan adalah subsidi untuk BBM sekian ratus triliun. Yang mungkin setengahnya itu jadi difokuskan untuk menggratiskan BPJS ini kan bisa. Kan itu komitmen nasional aja. Iya. Tapi udah banyak katanya BPJS ini terlalu banyak menanggung beban masyarakat juga soal banyaknya biaya-biaya kesehatan, budget utang-utang rumah sakit katanya ya kan. Ya kita kan dengan sepintas seperti itu kan. Iya, artinya kan badan BPJS dia mengcover biaya semua dan banyak yang setelah sakit baru dia mendaftar. Apalagi mengcover biaya berobat, katakan cuci darah. Iya. Itu kan cuci darah itu kalau salah itu 1.200.000 sekali cuci. Jadi kalau 3 kali sepanjang hidupnya berapa kos yang dikeluarkan untuk itu? Baru penanganan kemoterapi, kanker. Wah berapa besar? Iya. Kalau dulu cerita kalau cuci darah
Ini calon akan gimana nih? Iya. Kapan Gimana? mampunya dia segitu? Dengan ada BPJS sebenarnya dia tertolong. Begitu juga kemoterapi, ada BPJS tertolong. Maka saya pikir, ya saya duga karena saya nggak di dalam, tapi saya perhatiin begitu. Jadi cost itu cukup banyak. Hanya yang saya pikirkan, yang saya pertimbangkan, pertama, APBD itu kan diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 2009. 10% itu kan untuk Kesehatan ya. penggunaannya ini. Jadi kalaupun asuransi BPJS ini dananya terbatas, APBD bidang kesehatan ini anggarannya bantu dong. Dasar berpikirnya kan ada. Iya. Ini pelaksana BPJS itu rumah sakit swasta. Iya. Kalau nggak ada rumah sakit swasta nih, provinsi kan harus bangun rumah sakit, tingkat pegawai. Ini ada rumah sakit swasta pelaksana. Apa kontribusi? Di sinilah perlu yang paham mengalokasikan anggaran ini untuk membantu pelayanan ini supaya kualitas tadi tercapai. Iya. Kan bisa kita Jadi bantu. waktu dokter lah dulu kan kita flashback ke belakang lah kan. Ya. Sempat 9 bulan, 10 bulan. 9 bulan lah Pak Dokter waktu itu jadi Ya. anggota dewan kan. PAW ya. PAW ya kan. Ya. Komisi juga komisi ya di bidang pelayanan kesehatan juga ya kan. Pendidikan, ya. Kesehatan juga termasuk. Ya. Selama 9 bulan itu udah sempat belajar nggak, Dok? Maksudnya sudah melihat nggak kira-kira sebenarnya provinsi itu di mana letak tidak concernnya untuk memberikan full anggaran 10% itu? Faktor anggota. Politik anggarannya lah ini politik anggaran. Anggap begini, masalahnya wakilan di dalam itu apa yang dibawakannya? Gitu ya. Saya pikir kalau semua orang politik ya nggak tertolong juga kesehatan. Karena pernah waktu saya di dalam, ya, saya baru paham sebenarnya rakyat itu cukup manja dibuat negara. Dia punya wakil, Iya. ya kan? Persoalannya wakil ini duduk kena nampung aspirasi atau karena sesuatu. Ya, kalau idealnya sih nampung aspirasi lah ya. Ya itu karena sumpah janjinya itu loh. Iya. Kalau bisa Bro Valdes dengar itu sumpahnya itu, Iya. aku sangat terkejut atau terima sumpah itu. Oh iya. Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili Oh iya. demi tujuan nasional dan negara kesatuan Indonesia. Serem juga kata-kata ya. Semoga Tuhan menyertai bisa. saya. Aku di atas Alkitab loh. Alkitab, ya kitab suci ya. Iya, yang Muslim dan Al-Quran semua. Iya. Begitu nyebutkannya itu, saya pikir ingat nggak si dewan yang dilantik ini siapa misalkan yang diwakilinya? Iya. Atau karena TS-nya dia duduk, kan? Jadi gimana tahu dia masalahnya? Jadi ketika aku masuk, memang tujuanku memang itu, saya maju itu tujuan itu. Kalau enggak, ya aku dokter bedah aja. Iya. Tapi karena ada saya lihat pelayanan ini perlu dibereskan, dan saya pikir perlu orang dokter yang paham maju. Saya waktu itu saya bawa suatu pertimbangan. Saya katakan ada masyarakat yang nggak punya KIS sakit, Iya. ada masyarakat yang punya BPJS tapi udah tertunggak sakit, tak mampu bayar. Kalau sakit, apa kita biarkan meninggal? Nah, itu saya paparkan. Suatu nyusun rancangan anggaran APBD di komisi. Konsekuensi dengan adanya 10%, ayo cover. Saya nggak tahu berapa miliar dulu di cover di dinas kesehatan provinsi. Jadi setiap ada yang sakit yang nggak mampu layani, cukup dia hanya membawa surat keterangan bahwa dia tak mampu. Iya. Sebagai dasar daripada rumah sakit nanti mengklaim. Bisa kan? Karena tugas dewan alokasi anggaran, ya budgeting, legislasi itu membuat perdanya, Ya. controlling untuk mengkontrol si eksekutor itu kepala daerah benar nggak dilaksanakan. Waktu itu anggota DPRD-nya dengan dinas kesehatannya satu napas nggak itu soal itu Satu napas. Dan kawan-kawan juga bilang, ya baru ini kami sejak ada dokter kami baru paham kesehatan. Ya di situ soal kesehatan tadi. Jangan ke fisik. Kalau ke fisik semua dibuat, nggak capai kualitas kan. Iya. Kan karena itu pemikiran. Apa semua pelaku melakukan kegiatan tindakan pelayanan kesehatan harus alat. Enggak. Ya,
Saya dokter bedah udah 20 tahun lebih. Alat apa rupanya? Hanya pisaunya. Tapi masih sering dokter bikin apa? Acara-acara pelayanan sosial gitu. Ya dulu dokter kan suka ini kan, cara apa namanya itu, bedah bersama masyarakat, Ya. bibir sumbing apa segala. Sering. Sampai sekarang operasi bibir sumbing gratis. Gratis ya. Cuma kalau dulu nggak, katarak nggak bidang saya. Iya, katarak nggak bidang dokter. Ya, kalaupun ada waktu ada grup-grup tim. Kalau dulu saya pergi ke Teluk Dalam, ya ke Nias, ke Sidimpuan, Labuan Batu. Ya, kalau sekarang udah usia udah capek, ya udah di Medan aja. Iya. Kasih lah ya, regenerasi lah sama dokter-dokter yang lebih muda ya. Iya lah, yang turun sana. Iya. Efektif nggak itu dok kemarin? Efektif, sangat efektif ya. 1.000 lebih. 1.000 lebih ya. Iya. Kita bayangkan kalau pakai dia kan kena 30 juta lebih. Ya kan? Kalau saya nggak bisa bayangkan itu, kalau misalnya lagi ada pelayanan kesehatan kayak gitu, banyak orang yang mau dioperasi, dokter hanya punya waktu beberapa jam. Kira-kira masih apa nggak itu? Sanggup nggak melayani sampai? Memang Ada berapa dokter bisa sekali waktu kayak gitu? Propaldes itu saya sendiri Oh ya, dokter sendiri tuh? dengan ada anestesi yang ada di rumah sakit situ. Iya. Kalau yang datang saya sendiri. Oh, iya. Karena belum tentu yang saya ajak yang lain itu setuju dengan prinsip kerjanya kan. Kata gratis ini kan. Iya ya. Ya, daripada repot-repot saya sendiri. Baru kedua pertimbangannya di daerah itu kan kamar operasi paling sedikit 2. Jangan karena datang tim jadi nggak bisa difungsikan yang lain kan. Iya. Kalau ada emergensi melahirkan. Ya cukup aja saya operasi katakan dari jam 8 pagi sampai jam 4 pagi, begitu aja. Karena saya kan harus mengejar tugas di Medan lagi. Iya. Berapa sekarang rumah sakit yang dokter tanganin? Ya, kalau in-house lah gitu. Kalau sesuai peraturan kementerian kan, dan itu yang saya ikuti hanya 3 rumah sakit. Hanya 3 rumah sakit ya? Iya. Buat dokter itu sudah cukup inilah ya, cukup melelahkan juga lah. Sebenarnya saya juga ingin dalam pertimbangan saya, maunya dokter itu 1 rumah sakit 1. 1 dokter 1 rumah sakit. Iya. Idealnya sih seperti itu ya. Iya. 1 dokter 1 rumah sakit. Cuman kan untuk mencapai itu kan harus jelas. Iya. Artinya Rasionya belum dapat ya? Rasionya belum dapat. Rasio dapat. Sekarang masalahnya harus lahirlah suatu regulasi atau perda. Rumah sakit itu wajib menggaji dokter. Oh gitu ya. Iya. Sehingga kita bisa kerja tim. Betul. Kan gara-garanya banyak pasien tinggi kepenang, Iya. rasa kurang pelayanan. Iya. Ya kita nggak bisa tim memeriksa seorang pasien. Ya aku lah misalnya dokter bedah, saya mau operasi, perlu konsul ke penyakit dalam. Iya. Penyakit dalam datang 2 jam lagi, saya udah pergi. Penyakit dalam perlu konsul radiologi 2 jam lagi, dia udah pergi. Belum lagi nanti hasilnya berbeda, diskusi lagi. Iya. Untuk diskusi aja butuh waktu lagi ya. Iya. Dan lihat baca beda, Iya. ayo diskusi lagi, Iya. lagi. Tapi kalau tim kayak di Penang situ sama, cepat. Iya. Tapi untuk supaya mencapai itu ada regulasi, rumah sakit wajib menggaji. Menggaji ya. Sekarang gini, kalau rumah sakit wajib menggaji, harus pertimbangkan juga rumah sakit sumber dananya dari mana. Iya betul. Mereka kan melaksanakan program pemerintah, Iya. BPJS. Iya. Apalagi dengan usaha bagaimana sekian persen harus BPJS. Pasien umumnya kan udah kecil. Jadi masih swasta dan malah lagi pemasukan mereka. Iya kan? Udah mau semua di Union Healthcare di diapakan, di persentasinya ditingkatkan. Harus BPJS sekian persen. Pasien umum nggak ada lagi kan. Cuma ada mampu itu. Makanya saya dalam perjuangan saya bila saya duduk nanti, bagaimana APBD itu ya dari APBD disisihkan insentif atau katakanlah insentif, saya nggak katakan gaji bagi dokter-dokter swasta pelaksana BPJS. Nah itu perlu itu memang. Iya. Perlu. Iya. Nggak seberapa kok. Iya penting. Saya lihat di daerah Tapanuli Utara dulu saya diskusi dengan ketika calon bupati, saya bilang tolong kesehatan itu jangan dibuat jadi sumber PAD, tapi investasi untuk generasi bangsa, kesehatan bangsa. Iya. Jadi jangan dihitung bagaimana penghasilan dari situ, tapi pelayanan. Sehingga dari APBD dikeluarkan untuk insentif para dokter di sana. Kalau enggak, PCPNS nggak akan mau ke daerah.
Nah, kalau saya dulu pada negeri, Iya, 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 iya. oh ini nggak benar. Ya, mungkin nggak ada orang selanjutnya mau begini. Ya. Nah, Militan ya, sukarelawan ya. iya, setelah ada, sekarang udah berebut ke daerah para spesialis. Iya, 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 iya. Udah jelas. Iya. Kak, Insentifnya besar ya dari apa mereka? ada Dari Pemkap ya? memang di saya Pemkapnya. nggak salah saya menyebut di taraf utaranya 30. Iya ya. Baru kabupaten kota lain ikut ada 25, ada 20, efek dominonya kan. Iya, 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 iya. Banyak spesialisnya udah. Nah gitu. Kalau hanya mengandalkan gaji pegawai, yang padahal para spesialis levelnya di masyarakat naik. Kalau katakanlah ada lelang, spesialis berapa deh kau? Dari mana itu? Kita bukan kerja di kantor, bukan ada proyek. Awan nih mobil agak butut-butut, spesialis butut-butut. Terlalu mewah salah, miskin pun salah ya. Ya, itu udah konvensi. Bukan miskin lah, sederhana ya. Ya itu udah. Jadi kan itu tantangan dulu itu dokter spesialis ke daerah susah. Iya, iya. Kan semua kan pada negeri. Jadi sekarang udah cukup maju. Banyak rumah sakit sekarang jadi BLU. Apa yang didapat dipakai untuk pengembangan. Iya, iya. Ada lagi dari PMD untuk menopang itu. Ya kenapa nggak bagus pelayanan? Iya, iya. Medan gimana? Swasta-swastanya? Enggak. Nah itu. Jadi kalau andaikan dokter itu hadir di situ, semua spesialisnya ada, minimal 4 besar. Ya, apa enggak? Pelayanan baik. Masuk pagi periksa, sore operasi, selesai. Mungkin dengan cara regulasi ini nanti ada, lama-lama kan akhirnya, bagus pelayanan di sana. Orang nggak jalan lagi ke luar negeri. Iya, 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 iya. Aset nggak terbawa lagi ke luar negeri. Itu kan menjadi banyak keluhan orang juga, Dok. Iya, ya di dalam hal ekonomi secara berangkat sekian bulan sekian keluar, kan ini ada dana yang keluar. Tapi dengan dibuat di situ, ya apa bedanya kata masyarakat kan? Sini juga bagus kan gitu. Itu. Kalau provinsi ini yang kalau dokter yang amati dan dokter lihat sebenarnya anggaran mereka itu sudah proper nggak ya untuk mengcover sekarang penduduk Sumatera Utara 12 juta ya untuk mengcover Proper juga. Kalau 10% saya lihat tahun yang lalu itu kuhitung kulihat di apa kan dari sekian belas triliun, kalau katakan 10% 1,2 triliun. Ya. Dan ini kan nggak mengutamakan APBD provinsi aja. APBD kota juga. Kabupaten kota kan propam. Provinsi itu kan siapnya kan tinggal mensupport mana yang masih kurang. Iya, iya, iya. Kan gitu. Tapi artinya fokuslah dia memang untuk pelayanan. Jangan pula diarahkan ke proyek fisik karena sesuatu. Rata-rata kan seperti itu ya, Dok ya. Karena sesuatu lah. Itu pengembangan infrastruktur ya kan. Tapi infrastruktur penting juga, Dok. Tapi kalau nggak fisiknya nggak dikembangkan nanti laboratorium nggak ada nanti. Kemudian ruang dokter juga jadi kurang memadai. Ya, kalau cerita kualitas pelayanan ditanyakanlah kita lab apa yang penting, jangan amprahan. Ini kan nggak ada situs bisa saja dianjurkan lab ini. Iya. Kan? Gitu, ya. Jadi kita lihat beda-beda itu masing kabupaten kota kondisinya. Saya coba lebih fokus kayak kota Medan aja dulu. Kan gitu. Iya. Kota Medan kan banyak swasta pelaksana program pemerintah BPJS. Ini harus ditopang. Kalau enggak, banyak perawat lagi masih gaji 1,8. Iya. Di bawah UMR kan. Di bawah lah. Iya. UMR kita sekarang hampir 3 juta lebih. Ini 1,8. Gimana mau kita harapkan dia kerja benar? Bukan dikatakan nggak menyesali, tapi kan untuk kontrakan rumahnya aja udah 600 sih. Tinggal 1,2. Bagaimana lagi? Itu. Jadi ada perlu suatu penyelesaian. Maka saya katakan tadi, Bro Valdes, aku maju dewan ini supaya saya punya kapasitas, ya, kompetensi untuk merubah. Kalau gini teriak-teriak aja sama yang dengar. Iya. Memang ada motivasi dan keinginan untuk merubah itu ya. Iya. Yang dirubahnya itu tata kelolanya itu ya, sistemnya ya. Iya. Termasuk politik anggaran ya lah, kebijakan anggaran. Iya, kita ajak kawan di komisi itu berpikir hal itu. Karena apa?
Yang dilayani kesehatan itu bukan hanya masyarakat, dirinya juga, keluarganya juga. Iya. Begitu saat dulu saya jelaskan itu mereka paham. Jadi bukan hanya masyarakat, bukan hanya keluarga, diri kita sendiri. Dan kita pikirkan tentang kita anggota dewan kalau sakit ada istimewa, sama obatnya. Kan gitu kan. Jadi para apa ini juga yang menengah ke atasnya berpikir kalau aku sakit bisa ke Penang. Tak tahu dia kalau malam mana ada chopper ke Penang kan. Bagus sih sarana pelayanan kesehatan di tempat kita melalui kebijakan politik melalui yang lain-lain begitu. Karena ada sekarang itu jargon dari salah satu capres kan, satu desa satu nakes. Yang capres siapa lah itu saya nggak tahu. Ya. Satu desa satu nakes. Saya pikir ya. Satu desa satu nakes. Bro Valdes. Sekarang bukan masalah kekurangan di SDM. Itu realistis nggak itu jargon itu? Dari kacamata seorang dokter lah. Butuh waktu. Oh iya ya. Karena menciptakan nakes itu bukan gampang ya. Bukan gampang. Sekolah lagi sekian lama. Iya. Saya nggak tahu kapan itu terwujud ya. Iya. Dalam 5 tahun kalau dokter lihat nggak akan bisa. Pendidikan aja 6 tahun. Ya juga ya. Saya pikir nggak di masalah di situ ya. Saya waktu di Puskesmas dulu sebenarnya nggak masalah di situ. Begini Prof. Valdes. Coba dikembalikan lagi ke sistem pelayanan kesehatan yang diciptakan para guru dulu ya. Pelayanan kesehatan itu ada 4. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Promotif preventif itu gawenya tugasnya puskesmas. Maka disebut pusat kesehatan masyarakat. Untuk kuratif dan rehabilitatif itu rumah sakit. Sekarang sudah mulai bergeser. Kalau dulu saya puskesmas, kegiatan saya itu di lapangan, di masyarakat, walaupun kadang bawa obat. Bagaimana mencegah masyarakat jangan sakit. Sekarang udah terbalik. Dengan adanya program BPJS Kesehatan ini, ya orang sakit harus ke puskesmas dulu, minta rujukan dulu. Iya, minta rujukan lah, karena itu memang prosedur administratif. Iya, tapi kan namanya kalau dia kuratif, dia memang betul sakit dan demam. Dia harus langsung ke rumah sakit. Rumah sakit. Ngapain bertele-tele? Pasien juga susah kok. Saya pikir dia dari anggaran susah, dia pergi puskesmas juga ada anggaran di situ, tohnya dirujuk ke rumah sakit. Yang masalahnya para dokter di puskesmas itu kan jadi sibuk. Kalau saya dulu di lapangan, puskesmasku saya dulu waktu di Sarimatondang, Sipola, pinggir-pinggir danau. Saya di pinggir-pinggir danau di Sipola, di situ saya menyuruh masyarakat, lihat lingkungannya, bagaimana kamar mandinya, ya kan, bagaimana rumah sehatnya, saya ajarin. Itulah fungsi dokter yang di tingkat pertama itu ya, tingkat bawah itu ya. Iya, jadi jangan dirubah. Kalau dirubah, kan lebih utama kita gimana mencegah jangan sakit kan. Jadi saya duga stunting ini juga karena itu masyarakat nggak paham lagi. Iya. Gak ada edukasi lagi ya. Iya. Gak ada edukasi ya. Hidup sehat. Gizi yang asupan yang cukup. Saya pikir ke arah situ. Iya. Karena para dokter tuh udah disibukkan dengan kuratif tadi, berbagi kerja dong. Dan karena ada pembiayaan kesehatan, saya nggak tahu di balik ini takut-takut ada masalah perhitungan ekonomi. Kalau bisa di puskesmas diobati, ngapain pula di rumah sakit? Karena kalau puskesmas atau di klinik itu kan kapitasi. Sakit tak sakit ini. Ada pembiayaan ya. Ada pembiayaan. Saya udah kesana dulu, jangan terus kemari. Kalau di rumah sakit kan saya kan itu klaim. Kan kalau ilmu ekonomi kan saya pikir aku bukan orang ekonomi. Ya pakai yang kapitasi dulu dong. Jangan terus yang ini. Tapi nggak tahu sih tujuan daripada puskesmas ada dalam pelayanan kesehatan udah terganggu. Mencegah jangan sakit. Kan itu harusnya. Sekarang kan hampir tak ada lagi melihat dokter turun. Kalau dulu kan ada dokter Sartika. Betul. Apa bisa digantikan hanya petugas para medis? Masyarakat aja, nggak banyak kali apa ya. Tapi kalau dokter kan minimal dia dengar gimana sehat itu, kan gitu. Ini jadi salah satu haruslah dirubah. Bagaimana memang kembalikan seperti itu fungsi pelayanan kesehatan itu puskesmas. Kalaupun katakan perlu juga dalam perasuransian, udahlah banyak kok
perusahaan apalah, balai-balai pengobatan swasta atau lembaga-lembaga umat. Ini aja untuk BPJS, pengobatan BPJS. Jangan puskesmas ini. Dulu kan kita belajar 10 pokok upaya kesehatan itu minimal ya puskesmas. Pondok sini salah satu, termasuk usaha kesehatan masyarakat, pelayanan masyarakat kesehatan, KIAKB, banyak itu lingkungan gitu. Satu aja di situ poliklinik yang bisa kita titip situ perawat bidan senior. Ya, kalau ada case yang lebih berat pas kita datang. Perawat berpengalaman lah ya. Iya. Berpengalaman ya. Iya. Sekarang udah kayak kuratifnya yang paling utama. Kita lihat ada banyak puskesmas berbondong-bondong di situ orang nunggu berobat. Padahal sebenarnya dibuat sama pemerintah untuk yang seperti dokter bilang tadi ya. Iya. Preventif dan promotif ya. Iya, makanya kan sekarang ada kayak agak lucu-lucu lah kulihat. Nah, ada Puskesmas pakai rawat nginap tuh. Iya, ada puskesmas rawat inap itu. Kapan lah perawatnya belajar gimana cara merawat nginap kan? Tapi kan pemerintah juga yang bikin itu dong. Ya. Bukan Kontrol, puskesmas ya kan. ya kontrol dewan dong. Oh iya, betul. Kontrol dewan. Saya pernah waktu duduk mau disahkan. Tapi dewan ngerti nggak? Ya, yang ngerti dong. Saya udah pernah loh mau disahkan rancangan APBD untuk rancangan Perda. Iya. Pekerja rumahan. Saya stop. Jangan nanti seolah-olah ini Perda Nisa diizinkan kerja di rumah. Rumah saya nggak begitu. Iya. Ada batas sampai sekarang. Oh, iya. Ya itu kan ada di rumah-rumah yang gunting-gunting sandal. Iya. Bos bawah. Iya. Nah, ini kan perlu dilindungi. Maka ada perdanya. Bagaimana layaknya mereka dengan pekerja yang resmi di perusahaan. Pas mau disahkan saya bilang harus ada tempat khusus untuk itu. Iya. Karena pekerjaan itu juga banyak kimia-kimianya. Iya dong. Contohnya lah bos bawang. Iya. Itu kan sampahnya itu kan pupuk. Iya. Kan polusi pupuk. Boleh. Itu gunting-gunting sandal. Karet ya. Itu kan pengawetnya kan formalin. Iya. 10 tahun lagi bisa kanker lever. Betul. Mikirnya ke situ. Iya. Nah, nggak tahu tinjauan ahlinya gimana dulu. Ini perlu diperbaiki lagi. Harus ada tempat khusus. Ya akhirnya sampai sekarang nggak ada lagi. Akhirnya dibatalkan Perda itu ya? Bukan dibatalkan, nggak diajukan. Nggak diajukan lagi ya? Oh. Ya, bagaimana selanjutnya siapa yang duduk kan? Oh, bukan dibatalkan ya, masih rancangan waktu itu ya? Iya. Oh, untuk diperdakan paripurna. Ya mungkin kalau aku nanti duduk besar lagi tuh. Supaya dibuat ruangan khusus lah. Kan banyak. Kasihan aku kadang kulihat belusukan aku di lapangan. Di situ kerja dia gunting-gunting sandal di rumah itu. Kan udah begitu. Iya. Kadang-kadang kan pengusaha itu dia mau bersih aja. Nah, borong sekian, bayar sekian. Perlindungannya apa? Nggak ada proteksinya ya? Bagus. Waktu rakyat mikirkan itu. Ya kan, supaya ada proteksi. Tapi ya harus jangan jadi semua itu melanggar aspek kesehatan loh. Tapi memang korban-korban yang bekerja sektor informal kan kayak gitu semua dong. Iya. Kesian ya mereka emang. Nggak diproteksi oleh regulasi apapun kan gitu. Iya, nggak diproteksi, kasihan. Iya, betul. Untung ada sekarang BPJS tenaga kerja yang bagi terima mandiri yang untuk tidak terima upah kan. Iya. Bisa. Pekerja informal itu ya. Formal. Iya. Itu. Tapi tadi prinsipnya itu aja. Jangan kalau namanya rumah sehat itu ada ketentuan ventilasinya 1 meter kuadrat per 10 meter luas kan kayak gitu. Iya. Luas ruangan sekian berapa 10 meter kuadrat harusnya diisi 2 orang. Bagaimana juga wastafel, bagaimana kamar mandinya kan ada. Dan rumah sehat itu tidak boleh ada itu acara aktivitas. Nah, kan harus ada batas kamar segala macam. Ini di situ ngupasin bawang, di situ gunting sandal. Kan ini kan jadi kos nanti kalau sakit kan. Jadi negara itu yang harus mikiri, ya khususnya dengan otonomi daerah mikiri. Jadi jangan besar kali kos sakit, mulai dari sini harus ditinjau dong. Kalau ada perdanya pasti ada asesornya juga nanti ya, pengontrol ya nanti mereka ya. Ada ya. Sebenarnya dewan itu juga kan fungsinya kontrol. Iya. Kan karena perdanya belum ada ya, belum ada apa ya? Nggak ada dasar hukum. Nggak ada dasar hukum untuk ya. mengatakan itu salah. Kan itu sekarang. Jadi banyak. Jadi kos biaya pun kadang naik di beberapa klinik-klinik. Kenapa? Banyak kali peraturan-peraturan. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Ini kan kos. Nggak tahu di ujung-ujungnya kepastian naik harga kan. Biaya-biaya pemeriksaan kan.
Ya korbannya masyarakat Ya, lagi. iya dong. Dapat dari sini pemerintah, dari sini dapat retribusi, tak Iya. tahu dia ujungnya ke rakyat ketimpa kan? Iya. Retribusi itu nggak bisa dihapus supaya dok ya? Oh bisa? Bisa kan? Sebenarnya kan? Kalau Kan kita daerah. iya ya. Sebenarnya kalau kita pergi ke rumah sakit umum gitu ya kan, hampir nggak adil lah kan. Kita kasih contoh aja kan bayar retribusi juga untuk berobat kan? Saya pikir nggak. Sekarang dengan BPJS itu nggak ada retribusi. Nggak ada retribusi ya? Nggak. Dulu masih ada lagi masa-masaku dulu target puskesmas sekian, Iya. harus setoran sekian. Iya. Wow, pas di daerah dulu pernah aku protes itu. Gara-gara ini para dokter di daerah berpikir maunya banyak yang sakit. Iya. Supaya terpenuhi berdah kan. Kok rumah sakit target jadi pencari laba gitu? Oh iya, ngeri kali dari orang sakit uang hanya untuk ngaspal bulan kan. Iya. Ini investasi. Iya. Oh jadi macam pajak dibikin ya? Ini investasi loh. Iya. Jadi kan dulu saya bak sosial ke daerah. Apa kataanku dokter? Ih bang, apalagi yang mau kami obati bang? Gimana kan beri target kami? Kan ngeri juga kan. Obat apa bagus, tapi begini. Akhir bulan kami harus ngasih setoran target. Wah, ini harus dirubah ini. Berarti iurannya itu masuk PAD semua aja ya? Masuk PAD ya? Kayak dipakai untuk bangun jalan. Dan di DPRD ditargetkan pula itu ya? Itu iya, kan dulu kan gitu. Lebaran sekian, Macam retribusi parkir ya? sini sekian, pagi sekian, dari kesehatan sekian, ini sekian. Itu kan dulu. Iya. Aku protes dulu tuh. Iya lah, nggak benar itu bang. Itu jadi para lima dokter ke daerah bekerjanya mengejar target, maunya ada lagi sakit. Ya kan? Itu mengharapkan masyarakatnya sakit lah itu ya? Kalau nggak terlalu target bergeser dari daerah kota ke pinggir. Iya. Udah langsung dapat evaluasi dia ya? Iya dong, tak terpenuhi. Jadi kau lihat, jangan dong kan? Iya. Ya untuk sekarang nggak ada lagi gitu, justru dibuat jadi BLU. Apa yang dapat pakai melayani kan itu. Cerita politik dulu kita dong. Oh, Nah, kan ini enak ini. ini dulu ya. Ya minum dulu. PSI setelah Kaisang masuk, macam mana kira-kira dok? Baik sambutan mudah. Ya ada yang nanya kenapa sih Kaisang belum ada pengalaman masuk? Kan gini loh. Tapi dari PSI-nya gembira lah ya. Gembira lah ya. Senang. PSI itu kan gini loh. Tapi bukan faktor lain, bukan faktor siapa dia. PSI itu kan dua DNA-nya. Anti intoleran dan anti korupsi. Oke. Ya, kalau kata DNA itu udah masuk ke sel-sel tubuh. Oh ya gini. Sel-sel paling kecil. Genetika itu ya. Iya dong. Kalau artinya ada mayat jumpai daging siapa punya ini tes DNA kan. Iya. Mendarah daging sampai ke bagian sel terkecil. Iya. Ya, yang belum terimbas korupsi itu kan masih dia. Kalau diambil mungkin di umur 50 ke atas, Ya udah terimbas dia. Iya. Nggak tahu nanti Terkontaminasi lah ya. 5 tahun lagi. Iya. Tapi sekarang masih dia kan. Kan banyak para Gen Z anak muda, ngapain milih tipu semua itu nggak ada itu. Kita hadirkan yang bersih. Kan gitu kan? Membawa spirit baru lah ya untuk PC ya. Iya dong. Kira-kira. Supaya dipenuhi DNA-nya itu kan, yaitu DNA PSI dibilang DNA. Maka dengan kata DNA itu aku terpikir karena aku dokter ilmu, ini harus sampai ke sel terkecil di tubuh kita itu. Anti korupsi. Sempatlah ketua kita terimbas. Beran ya. Cuman ngomong doang kata orang. Iya. Itu aja dulu. Masalah gimana di lapangannya kita kan juga punya kemampuan manajemen untuk itu. Iya. Jadi target untuk DPRD provinsi, DPR RI, kira-kira dari kacamata dokter gimana ya? Kacamata politik nih, bukan kacamata seorang dokter, kacamata politisi lah. Baik. Pertama, Target untuk Sumatera Utara 1 anggota dewan atau 2 anggota DPR? No. untuk RI Untuk RI lah kita bicara. minimal RI. 1. Minimal 1 ya. Iya. Kalau di media kan PSI kan udah mendeklar mau dapat berapa persen? Hampir 4%. 4% ya. Iya. Hampir 4% ya. Tinggal sekian minggu lagi tercapai itu. Optimis ya PSI ya. Optimis. Ya, optimis. Karena yang kita majukan juga adalah calon-calon yang tidak pernah berkasus korupsi kan. Ya kan? Nggak seperti partai-partai lain kan, dialah rakyat menilai kan.
Jadi kalau untuk ini, untuk DPRD provinsi gimana dokter melihat persaingannya sekarang? Di dapil dokter sendiri lah. Kalau di dapil saya pikir Dapil 2 ya dok ya? ya sumur 2, Meliputi Medan Selayang, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Polonia, Medan Johor, Medan Maimun, baru Medan Helvetia, ya, Medan Barat, Medan Baru, dan Medan Petisa. ya, Ya, lumayan ya, luas ya. saya pikirkan kata persaingan oke. Tinggal gimana kita menjual program ke masyarakat. Ya. Saya belusukan aja. Saya sadarkan masyarakat dalam hal sosialisasi. Saya katakan, masyarakat, Anda cukup manja di buat negara ini. Di satu sistem pemerintahan ada posisi kalian, yaitu di legislatif. Semua anggaran yang turun dari pusat itu kan itu untuk rakyat. Ketika membagikan nggak tahu eksekutor untuk apa, ini kan mana paham kali. Tinggal nyuruh dia dinas-dinas bagi ini aja wakil rakyat itu mengatur untuk apa ini. Pasti dia tahu bagaimana situasi di masyarakatnya. Kan gitu sebenarnya. Itu kita kasih tahu ke masyarakat. Tapi kalau lah dijualnya satu suaranya, Strategi dokter gimana? Dokter pribadi lah, respon terhadap misalnya ada pertanyaan sudah mulai inilah ya, krisis trust lah ya. Krisis kepercayaan terhadap caleg-caleg, karena mungkin setelah sekian pemilu, setelah dipilih ternyata tak amanah katanya kan. enggak aspiratif juga gitu. itu yang saya bilang. Akhirnya muncullah, tetap berulang juga lah pemilu ini dengan apa ya, dengan money politik segala macam. Kita kan ya tetap prihatin ya, walaupun banyak ya rumus-rumusnya itu juga lah kata orang, duit-duit juga dari situ. Dari kacamata dokter gimana melihat ini semua? Pendidikan politik dasar harus dipaparkan ke masyarakat. Ya, Apa sebenarnya itu fungsi legislatif bagi mereka, di mana tempat mereka. begitu ya. Iya, karena kalau saya tinjau juga dari sumpah yang dikatakan itu, sebenarnya sudah ada dari dulunya juga posisi masyarakat itu di situ, di dewan, di yang wakil memperjuangkan aspirasi yang diwakili, yang nanti dilanjutin ketika kunjungan-kunjungan kerja. Iya. Kan itu nanya apa? Katakanlah untuk kota Medan dulu, saya cerita kota Medan, 50 anggota dewan. Iya. Kalau 50 itu benar-benar membawakan aspirasi masyarakat yang dia wakili, kan dah sejahtera rakyat ini. Iya. Kalau 50 ini, dia hadir di situ kan bukan pribadinya. Saya misalnya menang, saya bukan pribadi orang dulu situ kan. Iya. Saya pribadi berapa puluh ribu orang. Iyalah yang ini. Yang saya kenali masalahnya kan. Paling nggak konstituen dokter ya kan. Iya dong. Kan yang saya kenali ini masalahnya, itu guna saya berusukan kan. Itu saya katakan, masalah masyarakat mobil atau tidak tinggal mereka mengartikan itu aja. Iya. Saya mau perlu yang sembako sekian kilo ini, atau saya perlu diperhatikan 5 tahun ini. Saya akan buat nanti suatu rumah solidaritas, saya siapkan pegawai. Rumah solidaritas namanya. Iyalah, Oh iya. Horas. Rumah dokter. Rumah solidaritas. Dokter Horas. Buat situ pegawai. Iya. Satu Tampung aspirasi semua. Tampung apa masalah? Yang di dapil dokter itu kemarin. Jadi nggak ada cerita. Dokter sampaikan itu sama. Aku sampaikan Ya. di kartu nama aku juga aku bilang mari bergabung. Kalau 11 kecamatan berarti agak banyak juga lah nanti biaya yang itu. Kan persoalan bukan biaya, ada kantor, ada pegawai. Apa masalah lapor. Iya. Kan persoalan yang kita bereskan. Kalau dia datang ke gedung dewan gimana menjumpai, punya security depannya nggak bisa masuk. Karena harus sewa tempat dulu dokter ya kan. Nggak ada masalah sih. 11 kecamatan itu kan berarti satu kecamatan satu rumah. Enggak. Oh, Kecamatan. nggak kayak gitu konsepnya, enggak, bukan. Oh, jadi Di satu rumah aspirasi satu tempat aja. Iya kan, artinya dibuat itu satu dapil itu kan daerah yang saling berdekatan. Oh gitu ya. Kan persoalan kan. Bukan satu kecamatan satu rumah aspirasi ya. Iya. Gedean juga nanti itu ya. Iya. Kalau nggak bisa datang kan ada telepon. Gitu. Kalau saya pikir itu teknisnya. Kata bertanggung jawab ke masyarakat. Jadi bukan kita nggak terganggu terus, bukan begitu maksudnya kan. Supaya jangan ada bahasa dihubungi nggak bisa. Iya. Harus ada hotline dulu sini ya. Hotline ya. Sama anggota dewannya ya. Artinya tanpa dewan pun terusnya hotline pun kita. Iya. Kan saya bilang tadi aku perlu satu power untuk
melanjutin apa yang dikeluhkan. Tapi kan kayak benang kusut ini, ada masalah di tingkat bawah, ada di tingkat tengah, ada tingkat membuat peraturan. Ya, kayak BPJS gratis. Saya kan waktu itu saya udah sampai ke BPJS pusat, aduensi Kungkar sendiri, saya bilang ini masyarakat sudah tidak mampu, mau apapun dibuat, begitulah ekonominya. Saya bilang ini mula-mula dia pakai mandiri, kemudian Jamila, jatuh miskin lagi, pulang kan, tak mampu bayar, mau kapan, bukan karena keinginan dia. Kok kenapa gak diputihkan? Emang kata BPJS pusat dulu, bukan kita nggak mau, belum ada payung hukum dari Menteri Keuangan. Pemutihan itu ya. Iya kan perlu, itu benar kan, banyak kriteria lagi kan, yang bagaimana diputihkan kan gitu. Pertahunan gimana? Harus ada landasan hukumnya lah itu, Mas. Payung hukumnya. Payung hukumnya ya. Saya waktu itu mau buat kunjungan ke Menteri Keuangan, ya nggak terpilih lagi. Selesai masalah itu kan. Jadi sampai sekarang belum ini ya, belum sampai sekarang nggak ada yang melanjutkan, nggak ada yang follow up ya? Nggak ada follow up, yang paham yang follow up itu kan? Ya betul lah, betul. Ya artinya datang kawan yang lari, yang baru duduk situ kan, apa yang tahu dia dibawakan? Mana tahu dia cerita Horas dulu kan? Iya. Kan gitu. Mana tahu dia? Kan itu. Dia kan bawa apa yang dia tahu. Jadi merubahnya saya lihat setelah saya duduk di situ. Begini rupanya. Maka saya berani mengatakan masyarakat cukup manja. Tapi nggak mungkin masyarakat dibawa ke gedung dewan mengatur angka-angka. Mana wakilmu? Kan? Nggak ada orang itu ikut capek-capek ya kan, sampai rapat sampai malam-malam ya kan. Mau berapa ratus ribu masyarakat yang anggota dewan itu ikut rapat ya kan. Dok, terakhir lah. Sebelum kita tutup podcast kita ini. Dokter ini sebenarnya kehidupan udah mapan. Dokter spesialis bedah. Ibu di rumah juga dokter ya kan? Iya, internis. Anak-anak juga dokter, ya kan? Anak-anak Pak dokter ini dokter juga. Hampir semua dokter ya, dok ya? Iya. Kehidupan sudah mapan. Kadang banyak pertanyaan orang, masih capek-capek jadi anggota dewan lagi, dokter ini gitu kan. Melelah-lelahkan diri, keliling 11 kecamatan ya, sampai menghabiskan waktu gitu kan. Ya selain sisi idealis untuk merubah kebijakan kesehatan itu kan, sebenarnya dokter kan bersaing juga dengan orang-orang yang sebenarnya ya banyak yang nggak capable lah gitu kan, yang hanya mengandalkan kekuatan modal aja gitu kan. Sementara dokter datang dengan banyak pikiran, gagasan gitu. Artinya pertarungannya itu nggak proper lah ya, pertarungan itu nggak proper. Ya, dokter datang dengan banyak gagasan, orang dengan idealisme, orang datang dengan ya dengan banyak dengan kapital yang besar kan gitu kan. Itu kan sebenarnya kan nggak apple to apple, tapi ternyata yang punya tas yang besar ini yang menang gitu ya, tanpa gagasan kan gitu. Kan banyak orang akhirnya aduh ngapain sih gitu. Ya saya pikir masih banyak kok masyarakat yang memiliki pemikiran konstruktif kok. Iya ya, yakin dokter tuh ya. Nggak diukur dengan duit. Iya. Ya kan? Andai kan katakanlah yang 10% yang konstruktif ini memilih saya, pasti perubahan bisa terjadi kan? Bisa. Kan gitu. Itulah yang diharapkan. Biarlah yang 80% itu dikejar komputer lain dengan cara-caranya kan. Iya. Maka saya kan juga katakan jangan money politik. Jangan tutup-buro. Ingat anggota dewan yang ditangkap KPK karena harus korupsi. Saya bilang, ya memang jelas. Kalau 220.000 suara aku kasih 100.000 kan 2M. Iya. Gaji dewan berapa? Nanti kompensasinya pasti akan lebih dari itu kan gitu kan? Kan masa persoalannya 4 tahun baru lunas. Iya. Terpaksa SK titip lagi. Ya kan Sekolahkan dulu ya. Iya, sekolahkan dulu. Itu yang terjadi. Jadi anggaran ini pun yang harusnya untuk rakyat. Terpaksa untuk membayar uang sekolah sana ya. Paket proyek. Kan begitu. Iya. Itu fakta dah kulino. Ya, terpaksa karena terus. Lumayan sih. Kalau enggak kan terbayar uang sekolah ke sini ya. Iya. Jadi ini kan masalahnya rakyat pingin itu. Iya.
Dewannya mau simpel, ini jangan diganggu. Kan itu. Sekarang tapi gue takkan masih ada yang 10%. Jadi seperti yang Bro Paldes bilang tadi, memang betul. Ini sebenarnya zona nyamanku yang ku tinggalkan. Iya lah, dokter pertaruhkan itu. Iya, kalau untuk perubahan, karena dari dulu aku belajar, udah aku ikuti namanya ke masyarakat, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Ya ini harus ku cetuskan di sini. Iya. Dan kadang bilang cukup berani dokter, ya kenapa? Saya bilang kan. Ya saya harus angkat, karena banyak kan juga para dokter spesialis sudah nunggu perubahan ini sampai kapan. Cuman kalau katanya masuk ke kancah politik berat, memang betul berat. Kalau awak kan saya lihat rasakan setelah dimasuk di sini semua baik, ada yang pura-pura baik, ada yang pura-pura wah. segala bentuk manusia ada baik. Ya, jadi itu ya yang saya bahkan. Sekarang ya tergantung masyarakat. Tapi kan saya nggak tinggal diam hanya berdoa mengungkapkan. Saya turun, saya terangkan. Selama saya belusukan benar baru paham mereka. Ya kadang-kadang kan gitu. Mengelola misalnya seorang, beginilah negara ini ya, begini-begini kami orang yang terpinggirkan tak diperhatikan gini. Saya tanya, yang salah siapa? Pemerintah? Bukan. Ibu, siapa anggota dari ibu pilih dulu? Kenal nggak? Sampaikan kan itu wakil ibu, saya sumpah. Iya. Ataupun dulu sembako yang datang. Kan. Ya, terus terangannya kan kita katakan kan. Dia ada bilang lagi, Pak Dokter, kau berani kali gini, apa memang tersangkut kau kan sendiri. Saya mikir lah, saya orang percaya, orang yang berbuat baik itu kan banyak yang mensupport kan. Apalagi dengan ada media-media gini. Ya, aku pikir dengan saya bicara ini kan banyak support kan, perbaikan kan. Kan tinggal itu. Kan yang penting kan saya nggak ada motivasi lain, dimotivasi lain untuk itu. Katakan aja, ya kan? Ya paling nggak masyarakat sekarang sudah harus mulai belajar inilah, melihat orang dari gagasan. Melihat orang dari gagasan ya. Kalau nggak mau kapan rakyat bagus. Kalau masih begini aja dari pemilu ke pemilu begini terus. Kita pun bosan juga memang. Saya bilang kan sama konstituen masyarakat kan. Udah 2 kali pemilu ibu ikuti. Pernah nggak jumpa ke ibu wakilnya? Nggak kenal pun kami. Itu. Mulai sekarang. Itu saya bilang kan. Kan cukup baik negara itu, satu suara ibu, tapi bisa ibu diperhatikan. Ini satu pun dijual pulang kan? Udah cuma satu-satu ya, digantikan pula ya. Digantikan untuk 5 tahun ya. Kan kasihan. Jadi edukasi politik sama mereka, bagaimana politik dasar lah yang bernegara ini, bagaimana memakai hak, gitu. Jangan begitu mau pemilu, wah dapat lantik ini, kadang-kadang kan satu kakak dapat minyak, dapat ini, fotokom sampai di meletukan, ada kakak bagi minyak gini, kasih bagi ini. Harusnya suara yang satu-satunya itu dijaga dengan baik. Dijaga, cuman kan udah tinggal satu pun dijual pula lagi ya kan. Yang mau maju juga ingin duduk, jangan ada beban, tak perlu diganggu. Nanti duduk santai ya, udah beli aja. Tapi itu kan yang motivasi awalnya. Kalau aku motivasi kan aku buat ini perubahan. Ya, semua orang butuh ini perubahan. Mau anggota dewan kok enggak, dia juga korban. Ya kan gitu. Kan seperti katakanlah bagaimana pelayanan rumah sakit seperti jantung-jantung ini kan. Kita harus sadar loh, kalau kita sudah, saya pernah bilang di komisi, kalau memang udah kita merasakan jantung kita sudah ada penyumbatan, ada pasang ring, jangan jauh-jauh dari kota Medan. Kenapa? Begitu kumat, tewas pula kan. Kenapa? Ya itu kan kawan-kawan yang di sana itu dikasih oksigen, dikasih impuls kan itu. Kemampuannya untuk bagaimana darurat kan tidak. Maka aku bilang sama dinas kesehatan, ini anggaran alokasikan juga untuk pelatihan para dokter, perawat dalam penanganan jantung darurat. Daruratnya beres, bawa ke Medan. Kita cerita Danau Toba untuk kunjungan para wisata yang baik. Sebelah rumah sakit yang proper nggak ada di sana. Dari luar negeri datang udah opung-opung kan berpikir, kumat jantung kau di mana nanti kan? Takut datang. Jadi ya, sampai ke hal itu harus dipikirkan dong.
sembari nanti secara bertahap bagaimana supaya di rumah-rumah sakit daerah itu ada alat-alat kateterisasi, kan gitu kan. Dokternya kan bisa dikirim, kan alat-alat tadi itu bisa dibangun kembali secara bertahap. Tapi sebelum itu dilatih. Ini jangan pula APBD dipakai untuk pelatihan pegawai-pegawai dirinya saja. Itu aja latih, itu aja latih. Latihannya pun itu aja ya. Berulang terus. Tapi pernah waktu dulu di situ di WA aku, bang kami tahu yang baik bang, tapi kawan abang itu minta paket pro aja ke kami deh. Aku baca iya. Bahaya juga. Wah, aku tuh buka tugas sin, ya itu sama kayak rumah sakit haji dulu kan. Jadi ceritanya loh Pak Valdes, kan kita santai-santai. Jadi saya bilang, kalau rumah sakit haji ibarat, maaf ya, lembu punya susu, Benggali punya nama. Kau lihat anggaran kau, kenapa? Itu para subspesialis yang jago-jago di rumah sakit swasta itu kan pegang di kiri kau. Kok di sana jago, di rumah sakit kau tidak? Kenapa? Kalau kau tengok anggaran kau sulit, nambahi kursi, nambahi tempat tidur, nambahi ruangan ini, nambahi ini. Mana semua pasien buat ini? Maunya kau ajak para spesialis ini kumpul. Apa unggulan yang mau kita buat? Apa alat ke situ? Bagaimana biaya jasa ke situ? Kan selesai. Ya kan? Begitu yang dibuat, bukan gini. Iyalah bang, bukan paket. Bukan bangsal yang ditambah ya. Tapi itu dibilang, cuman lah bang, paket proyek yang diminta ke kami, gitu kan? Jadi terpaksa dibuat ke fisik kan gitu. Fisik juga. Oke dokter, makasih atas bincang-bincangnya sore ini. Mantap lah. Dari semua gagasan dokter adalah kelihatan dokter yang paling siap nih kayaknya. Mudah-mudahan terpilih dari Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jangan lupa Dokter Horas Raja Gugu nomor 1 dari PSI. Ini kartunya ya. Itu kartunya. Ini kartunya. Nomornya nomor 1. Thank you dok. Oke, makasih.